Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik sobat misteri dimanapun kalian berada, kembali bertemu lagi dengan saya, masih dalam segmen Tari Cerita Misteri. Baik sobat misteri, kembali pada video kali ini saya akan membagikan sebuah cerita pengalaman horor yang kali ini dialami oleh seorang driver atau pengemudi sebuah mobil jenazah. Namun sebelum ke cerita misterinya, kembali saya mengingatkan mungkin ada di antara sobat misteri yang sedang menonton video ini, namun sobat misteri belum mensubscribe channel ini. Silahkan sobat misteri untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar sobat misteri akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari DPP channel. Nah, seperti apakah cerita misteri yang dialami oleh pengemudi mobil jenazah? Berikut ceritanya. Baik sobat misteri, cerita ini berawal ketika Sofyan, seorang pengemudi atau driver mobil jenazah di sebuah rumah sakit swasta sedang bertugas. Kala itu dia mendapatkan tugas dari rumah sakit untuk mengantarkan pemakaman jenazah. Nah, sesuai standar operasional di rumah sakit tersebut, bahwa ketika mengantarkan pemakaman jenazah, maka Sofyan tidak diperbolehkan untuk ditemani seorang kawan ataupun staf rumah sakit. Sofyan harus melaksanakan tugas sendirian. Akhirnya Sofyan pun mulai mengendarai mobil jenazah untuk menuju ke rumah duka. Tak berapa lama mobil jenazah tersebut sampai di depan kediaman rumah duka. Nampak di sana terlihat beberapa orang sedang duduk dan bercengkrama di depan kediaman rumah tersebut. Sesampainya di sana, Sofyan pun mencari tempat untuk memarkirkan mobil jenazahnya. Ketika mobil jenazah sudah terparkir rapi, tak berserang lama dia dihampiri oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu berkata kepada Sofyan dan menyuruh kepada Sofyan untuk segera memarkirkan mobil jenazahnya di depan rumah duka, karena peti jenazah sudah siap dan segera untuk dinaikkan ke mobil jenazah. Sofyan pun akhirnya segera memarkirkan mobil jenazah tersebut di depan rumah duka. Ketika mobil sudah terparkir di depan rumah, Sofyan pun mematikan mesin mobil dan segera turun mobil untuk membuka pintu bagian belakang mobil. Setelah pintu belakang mobil terbuka, akhirnya ada beberapa pelayat yang sudah siap untuk mengangkat peti jenazah dan segera memasukkan peti jenazah tersebut ke dalam mobil jenazah. Ketika peti jenazah sudah masuk di dalam mobil jenazah, akhirnya pintu belakang bagian mobil pun ditutup oleh Sofyan. Kemudian Sofyan bergegas untuk kembali ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobil. Ketika mesin mobil sudah menyala dan sembari Sofyan menunggu aba-aba dari keluarga duka,
Sofyan dikagetkan dengan kemunculan seorang bapak-bapak dari jendela samping mobilnya. Lalu bapak tersebut segera membuka pintu mobil jenazah dan masuk ke dalamnya, serta beliau duduk di samping Sofyan. Setelah beliau duduk di samping Sofyan, beliau pun mengatakan kepada Sofyan, "Ayo mas, kita berangkat saja." Sofyan kaget, "Loh, apa tidak ada dari pihak keluarga yang ingin mendampingi pemakaman?" Bapak itu pun bilang, "Itu saya sudah didampingi oleh anak saya, dia duduk di belakang sebelah peti jenazah." Mendengar jawaban dari bapak tersebut, Sofyan pun kaget dan segera menengok spion bagian tengah. Ternyata benar, dari pandangan spion tengah mobil tersebut terlihat di sebelah peti jenazah itu sudah terduduk seorang anak kecil yang tertunduk sedih. Sofyan pun heran, dalam hatinya bergumam, "Loh, sepertinya tadi tidak ada orang yang membuka pintu belakang mobil, tapi kok tiba-tiba saja ada anak kecil yang sudah terduduk di samping peti jenazah itu." Belum selesai si Sofyan terheran-heran, bapak tersebut pun akhirnya kembali bilang, "Ayo mas, jangan terlalu lama-lama, kita segera berangkat saja. Nanti biar saya yang akan membantu masnya menuju ke pemakaman." Sofyan pun akhirnya menuruti keinginan dari bapak tersebut. Selama perjalanan menuju makam, Sofyan pun akhirnya berkenalan dengan bapak tersebut. Ternyata bapak tersebut bernama Bapak Subroto. Sedangkan anak yang duduk di belakangnya itu adalah anak beliau. Dia bernama Jono. Tak lama kemudian akhirnya mereka bertiga sampai di pemakaman. Setelah sampai di pemakaman, si Sofyan tadi akhirnya memarkirkan mobilnya di depan pemakaman. Setelah mobil terparkir di depan makam, Bapak Subroto tadi pamit dan bilang kepada Sofyan, "Mas, saya tak izin turun dulu untuk mengecek pemakamannya. Masnya tunggu saja di sini." Akhirnya Sofyan pun mengangguk pertanda mengizinkan bapak tersebut untuk turun dan mengecek pemakaman. Terlihat bapak tersebut mulai untuk masuk ke dalam area pemakaman. Namun anehnya, loh, kok tiba-tiba saja di belakang bapak tersebut sudah berdiri si Jono, anak dari Bapak Subroto. Dia ikut masuk ke dalam pemakaman. Padahal dilihatnya ke arah spion, padahal dia tidak merasakan ada yang membukakan pintu belakang mobil jenazah itu. Loh, anak tersebut turun dari mana? Nampak Sofyan mulai keheranan. Akhirnya sembari menunggu Pak Subroto tadi mengecek makam, Sofyan pun beristirahat sambil duduk-duduk di dalam mobil jenazah. Tak terasa ternyata sudah hampir 1 jam si Sofyan tadi menunggu Bapak Subroto di dalam mobil jenazah itu. Hingga akhirnya ia semakin lama semakin merasakan keanehan. Loh, kenapa Pak Subroto tidak kunjung kembali lagi? Kemudian dia juga merasakan hal yang aneh. Kenapa kok pemakaman jenazah tidak disertai oleh keluarga duka, serta tidak ada orang yang ikut melayatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk di dalam diri Sofyan yang sedang beristirahat menunggu kedatangan Pak Subroto. Namun beberapa menit kemudian terlihatlah iring-iringan mobil beserta iring-iringan sepeda motor dari arah depan mobil jenazah. Terlihat mobil tersebut juga memarkirkan mobilnya di depan area pemakaman, disertai oleh
para pelayat yang menggunakan sepeda motor. Turunlah seorang laki-laki dari mobil tersebut dan ternyata dia menghampiri Sofyan. Lalu orang tersebut bilang kepada Sofyan, "Mas, bagaimana sih? Kok kami keluarga duka malah ditinggal? Masa kok malah berangkat sendirian?" Belum sempat Sofyan menjawab pertanyaan dari bapak tadi sudah keburu pergi dan segera memanggil para pelayat untuk mengangkat peti jenazah yang ada di dalam mobil jenazah. Dibukalah pintu lalu diangkatlah peti jenazah itu oleh para pelayat. Sofyan semakin kebingungan ketika salah satu ibu-ibu yang keluar dari mobil membawa sebuah foto, dan setelah diamat-amati nampaknya wajah yang ada dalam foto tersebut tidak asing lagi di mata Sofyan. Sofyan coba mengingat-ingat wajah yang ada di dalam foto tersebut. Ternyata dia baru ingat bahwa wajah yang ada di dalam foto yang dibawa oleh ibu-ibu tersebut adalah orang yang tadi duduk di sebelah Sofyan dan mengantarkan perjalanan dari rumah duka menuju ke pemakaman. Lalu Sofyan pun bertanya kepada pelayat, "Mas, siapakah foto yang sedang dibawa oleh ibu tersebut?" Pelayat itu menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto Pak Broto, di mana Pak Broto inilah yang baru saja meninggal dan akan segera dimakamkan. Mendengar jawaban dari pelayat tersebut, Sofyan pun semakin kaget. Lalu Sofyan segera turun dari mobil jenazah dan ikut masuk ke dalam area pemakaman. Dicarinya Pak Broto yang tadi sedang mengecek pemakaman. Ternyata di area pemakaman itu keberadaan Pak Broto dan Jono sudah tidak ada. Yang ada hanyalah keluarga duka dan para pelayat. Akhirnya ditekatilah lubang pemakaman itu. Dan lebih mengagetkannya lagi, di samping dari lubang tersebut sudah ada makam kecil dan bertuliskan Jono bin Subroto. Melihat hal tersebut, akhirnya Sofyan pun segera kembali lagi menuju ke mobil jenazah. Dan ternyata ia baru menyadari bahwa tadi yang mengantarkan ia dari rumah duka menuju ke pemakaman, beliau adalah Pak Broto yang telah meninggal dan mayatnya yang akan segera dimakamkan, serta anak kecil yang duduk di belakang di samping peti jenazah. Dia adalah anak Pak Broto yang telah mendahului meninggal. Demikian Sobat Misteri, semoga cerita misteri tadi dapat menghibur Sobat Misteri semua. Kesamaan nama, peristiwa dan lokasi kejadian hanyalah kebetulan belaka tanpa ada unsur kesengajaan. Sampai jumpa dengan cerita-cerita misteri selanjutnya, masih dalam segmen Tari Cerita Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.